Jadi info dari CS yang kedua ini mengatakan kita tinggal tunggu aja karena biasanya nanti di hari Senin besok yang sekarang gagal pun kemungkinan. Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah selalu stay tune di channel ini. Dan teman-teman, thank you banget untuk 800 komentarnya mengenai bisa kemarin. Akhirnya saya bisa buat rekapannya teman-teman, walaupun nggak semua. Saya tadi terakhir sampai jam 12 siang, itu saya sudah hitung untuk rekening BNI, OPPO, GoPay, Link Aja. Siapa aja yang udah berhasil, yang gagal, sedang diproses, belum diproses. Jadi kita bisa melihat teman gambaran umumnya dari sampel yang diberikan oleh teman kita semua ini. Seperti apa sih peta dari rekening itu? Apakah semuanya ada yang diproses, semuanya gagal, atau semua berhasil? Kita simak di hasil rekapan saya di video kali ini. Dan teman-teman, seperti biasa, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru nonton channel ini atau baru tahu channel ini, silahkan kalian subscribe karena akan banyak sekali info terupdate seputar kartu prakerja dan juga informasi bantuan pemerintah lainnya yang pasti bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi jangan ragu buat subscribe dan pastikan kalian nyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Nah, jadi tadi siang udah saya rekap teman-teman, saya hitung dari BNI, OPPO, GoPay, Link Aja, mana yang berhasil, mana yang gagal. Dan ternyata teman-teman, kita langsung lihat reportnya, oke? Saya akan screen record di sini. Ya, ini dia. Nah, ini hasil survei insentif gagal, teman-teman. Sebenarnya gagal ya tujuannya. Dan ini dari 3 tanggal, teman-teman. Tanggal 11, 12, dan 13. Tapi kebanyakan memang tanggal 12 September, teman-teman. 13 hanya sedikit, mungkin yang hari ini. Lalu yang tanggal 11 juga ada beberapa. Tapi mostly ini yang tanggal 12 September 2020 untuk insentifnya, teman-teman. Jadi saya lihat di sini ya. Jadi untuk rekening BNI, itu dari data teman-teman yang diberikan ke saya itu ada 42 orang yang mengatakan statusnya itu masih belum diproses. 42 orang. Sedangkan ada 33 orang yang statusnya sedang diproses sampai dia buat komen tersebut dan belum cair. Dan ternyata BNI setelah saya hitung ada 21 orang yang sudah berhasil untuk insentifnya, teman-teman. Tanggal 12 dan juga tanggal 11 beberapa. Dan gagal ada 37. Jadi total Bank BNI ada 133 orang yang report ke komen video kemarin. Itu ada yang belum diproses 42, sedang diproses 33, berhasil 21, gagal 37, teman-teman. Lalu OPPO itu belum diproses juga cukup banyak ya, 39, sedang diproses 11, yang berhasil belum ada, dan ini mostly yang tanggal 12 September, teman-teman. Gagal banyak, 48. Total 98 orang untuk yang pakai OPPO info di video saya. Berikutnya GoPay, 26 belum diproses, 18 sedang diproses, berhasil masih 0, kemudian gagal 31 orang, teman-teman. Total 75 untuk yang GoPay. Berikutnya Link Aja, itu ada 17 yang belum diproses, sedang diproses cukup banyak, 32, berhasil ada 2, tapi ini tanggal 2. Tapi untuk Link Aja ini tanggal 11 sebenarnya yang berhasil ya, 2 orang ini. Jadi tanggal 12 nggak ada yang berhasil. Kemudian berikutnya gagal ada 25 orang. Jadi total ada 76 teman kita menginfokan dari Link Aja. Jadi grand total ada 800 tapi berapa emang ada yang nggak ngasih komentar mengenai gagal enggaknya ya, hanya bilang setuju. Jadi itu total ada 124 belum diproses, 94 sedang diproses dan berhasil hanya 23, dan itu 2 diantaranya tanggal 11 September, itu hari Jumat, jadi make sense dia masuk untuk insentifnya. Gagal 141, jadi total ada 382 komentar yang saya data di hasil rekap ini, teman-teman. Thank you banget buat komentar, teman, jadi cukup banyak antusiasnya dan banyak banget yang komentar. Jadi dari sini pun kita bisa simpulkan, teman-teman, bahwa sebenarnya rekening tidak terlalu mempengaruhi. Tapi anehnya BNI seperti biasa ya, selalu terdepan ya. Jadi dia biasanya itu mendahului tanggal. Dalam artian tanggal 12 jadwalnya, kadang tanggal 10 sudah dalam proses, dan kadang tanggal 11 sudah masuk. Ingat juga kan seperti minggu lalu, itu tanggal 5 dan 6,
itu banyak banget yang maju untuk insentifnya teman-teman. Jadi sudah cair di tanggal 3 juga tanggal 4 untuk insentifnya. Tapi entah yang minggu ini itu kenapa bisa banyak yang gagal dan banyak yang belum diproses. Ini saya dapat informasi dari 2 channel itu, teman-teman, saya nggak sebutkan namanya, saya juga nggak ambil rekamannya, saya hanya menginfokan kembali mengenai apa yang disampaikan oleh CS Prakerja yang dihubungi mereka itu di hari Jumat kemarin, teman-teman. Mengenai banyak status yang gagal insentifnya dan juga banyak yang belum diproses, beda dengan yang minggu sebelumnya. Ada 2 CS dan jawabannya 2 versi, teman-teman. Udah nggak aneh ya. Jadi dari gelombang 1 sampai sekarang banyak jawaban yang sedikit berbeda atau tidak sama antara CS1, CS2, CS3. Beberapa variasi, walaupun ada beberapa juga yang sama. Contohnya, CS yang pertama mengatakan, ya jawaban seperti dengan halnya ini ya, yang mana itu di Instagramnya, kalau gagal coba cek e-wallet, apakah sudah di-upgrade atau tidak, apakah nama sudah benar tidak. Lalu yang kedua, disuruh cek lagi yang namanya program rating dan ulasan. Jadi kita diminta cek untuk rating ulasan apakah sudah kita isi, dan mereka meriman kita lagi bahwa itu ulasannya 2 kali, teman-teman, di mitra pelatihan dan juga mitra pembelian. Tapi saya nggak tahu apakah dia tahu kalau di Bukalapak itu nggak perlu diisi ulasan. Jadi sebenarnya nggak semua mitra pembelian itu kita memberikan rating dan juga ulasan. Jadi itu jawaban dari CS pertama, hanya itu kita suruh ngecek dan disuruh menunggu. Lalu CS kedua menjawab juga sama halnya dengan yang pertama, tapi ini yang cowok sekarang jadi lebih detail jawabannya. Jadi dia bilang coba cek dulu rating ulasan sama, kemudian e-wallet data sudah benar, nomor telepon aktif, kemudian juga tidak ada mengganti rekening. Dia lengkap menjawabnya sesuai dengan video saya sebelumnya mengenai reasonnya kenapa kalian bisa gagal. Itu emang ada beberapa alasan, yaitu e-wallet tidak terupgrade, belum memberi rating ulasan, nomor telepon tidak aktif, atau tersempat mengganti rekening kita dalam beberapa hari terakhir, teman-teman. Tapi yang si penelpon jawab, semua sudah dicek dan semua sudah benar dan aktif. Lalu bagaimana? Lalu jawaban dari CS Prakerja, ini juga terkendala karena adanya problem, teman-teman. Jadi benar kan dari apa yang saya dan juga pengalaman sebelumnya, bahwa kadang sistem prakerja itu error, dan sekarang mungkin juga cukup banyak yang error karena pembukaan gelombang 8, pembukaan gelombang 7, pencairan saldo pelatihan, itu yang membuat sepertinya servernya berat dan juga data terlalu banyak yang diupload, ya akhirnya jadinya servernya down, dan status insentif itu jadinya kacau, teman-teman. Jadi harus sedang diproses malah gagal atau malah sebaliknya. Jadi info dari CS yang kedua ini mengatakan kita tinggal tunggu aja karena biasanya nanti di hari Senin besok yang sekarang gagal pun kemungkinan sudah langsung cair di rekening kalian untuk insentifnya. Jadi saran dari CS-nya, kalian juga cek berkala atau rekening kalian mulai besok, terutama yang tanggal 11, 12 dan juga tanggal 13. Kemungkinan besok walaupun statusnya nggak terupdate, gagal ataupun berhasil, kalian bisa cek karena kemungkinan sudah masuk untuk insentifnya, teman-teman. Jadi cek berkala, dan saya yakin pun itu nggak akan langsung semua karena prosesnya seperti biasa bertahap, teman-teman. Tapi cara sekarang kita adalah kita jangan terpaku sama status di dashboard, tapi kita juga cek berkala yang namanya rekening kita, baik itu Oppo, Link Aja, GoPay dan juga BNI. Jadi cek berkala juga rekening kalian karena biasanya ada notifikasi ya kalau ada mutasi atau transfer dari prakerja. Jadi ditunggu aja dan pastikan circle lengkap. Jadi harusnya nggak ada problem kok. Jadi harusnya semua sudah aman. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi sama yang namanya gagal. Yang penting syarat itu sudah kalian lengkapi semua. Tapi kalau untuk akun dicabut itu beda lagi case-nya, itu karena kalian terlambat membeli pelatihan, teman-teman. Itu harapannya tipis. Kalian hanya bisa mengajukan pembatalan pencabutan dengan cara membuat laporan CS Prakerja. Nanti akan diinvestigate apakah kalian memang benar karena pure kesalahan dari kalian atau ada kesalahan dari sistem prakerja. Jadi akan dievaluasi dan mungkin ada kesempatan untuk diaktifkan kembali walaupun kecil untuk kesempatan awal. Oke, jadi itu sih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, teman-teman. Jadi ini jawaban dari CS Prakerja, tapi saya emang nggak bisa masukkan ke video ini karena itu adalah hak dari channel lain. Tapi saya merekapnya dan saya meminta teman-teman semua bahwa buat teman-teman yang memang semua sudah lengkap, sudah sama datanya, sudah aktif, tenang dan tinggal tunggu setiap kalian cair dan cek berkala mulai dari besok. Oke, semoga bermanfaat, dan buat teman-teman kalau kalian suka dengan channel ini, please dan silahkan kalian subscribe karena akan banyak sekali info terupdate seputar prakerja berdasarkan juga informasi yang kredibel dan juga informasi yang konkret, teman-teman. Jadi pastikan lonceng kalian nyalakan. Dan buat teman-teman kalau kendala seputar prakerja selain gagal, kalian bisa mampir ke channel YouTube saya. Itu ada banyak sekali info penting seputar prakerja yang saya bahas dari
video-video sebelumnya teman, jadi ada sekitar 180 lebih sekarang untuk video tentang prakerja. Jadi mungkin teman-teman tuh ada terjawab di video saya yang lain. Jadi bisa cek video saya, karena saya nggak mungkin jawab semua chat teman-teman yang ada di YouTube dan juga di Instagram ataupun juga di Telegram teman-teman. Oke teman, jadi itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!